Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Adi Buddha Sayoga. Saya dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, program studi Pendidikan Teknik Informatika. Saya dari Rombel 1, mata kuliah agama, Universitas Pendidikan Ganesha. Video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah Dharma Wacana agama Hindu, yang dimana Dharma Wacana ini berhubungan tentang Tuhan menurut agama Hindu. Dan sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, dan wacana ini akan saya sampaikan sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Semoga teman-teman yang melihat atau yang menonton video ini dapat memahami tentang konsep Tuhan menurut agama Hindu secara tepat. Kita masuk langsung ke materi. Sebelum saya membicarakan tentang konsep Tuhan menurut agama Hindu, saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang bisa dibilang banyak dari kita dari kita agama Hindu pasti sering mendengar atau sering diberikan pertanyaan seperti ini dari teman-teman lintas agama kita, teman-teman yang berbeda agama, berbeda keyakinan dari agama Hindu. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kenapa agama Hindu menyembah banyak Tuhan? Kenapa agama Hindu menyembah banyak dewa? Karena mereka tahu kita menyembah Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewi Saraswati, dan lain sebagainya. Padahal setiap agama itu hanya menyembah satu Tuhan. Ya, semua agama menyembah satu Tuhan, dan agama Hindu pun seperti itu. Kalau ditanyakan seperti itu, kenapa agama Hindu menyembah banyak Tuhan? Teman-teman bisa jawab, tidak, kami agama Hindu menyembah satu Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa. Lalu apa buktinya? Padahal ada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma, kalian menyembah itu. Buktinya adalah kita bisa lihat di Rigveda Mandala 1, Sukta 164, mantra 46, teman-teman bisa search di Google, yang dimana kalau diartikan Rigveda tersebut berarti Tuhan itu hanya satu. Tetapi orang bijak atau orang bijak di sini merupakan para resi. Orang bijak memberikan beliau banyak gelar atau nama. Ada Dewa Brahma, ketika beliau bermanifestasi menjadi sang pencipta, para orang bijak, para resi memberikan beliau gelar Dewa Brahma. Ketika beliau bermanifestasi sebagai dewa pemelihara, para resi, para orang bijak memberikan beliau nama Dewa Wisnu. Lalu, ketika beliau menjadi sang pelebur, para orang bijak di sini adalah para resi, memberikan beliau gelar sebagai Dewa Siwa. Maka dari itu, teman-teman bisa jawab seperti itu. Tidak, kami hanya menyembah satu Tuhan. Tetapi para orang bijak, para resi terdahulu memberikan Tuhan banyak gelar. Jadi tidak ada lagi jawaban yang ngegantung, jawaban yang tidak pasti, jawaban yang nak muluk itu kalau bahasa Balinya. Nak muluk itu kalau bahasa Indonesia merupakan memang seperti itu. Dari dulu memang seperti itu. Jadi itu merupakan jawaban yang ngegantung, yang tidak pasti apakah itu benar atau salah. Jadi dengan adanya tadi, yakni Rigveda Mandala 1, Sukta 164, mantra 46, teman-teman bisa search di Google kalau tidak percaya. Teman-teman bisa katakan seperti itu, bahwa orang bijak atau resi memberikan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa banyak gelar atau nama. Jadi dalam agama Hindu kita tetap memuja satu Tuhan. Tuhan itu tunggal. Ida Sang Yang Widiwasa itu tunggal. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu tunggal? Kita bisa tahu dari Trisandya yang kita ucapkan setiap hari 3 kali sehari. Trisandya pada bait kedua, yakni yang berisikan tentang Om Narayanah Adwita Asti Kasit, yang artinya Tuhan itu tunggal.
Tuhan itu tunggal bisa kita lihat, atau dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu tunggal? Padahal kita tahu dewa itu banyak, kita bisa sebut Tuhan itu tunggal dari mana? Apa buktinya? Buktinya bisa kita lihat dari, atau kita baca dari eh, bait Trisandi ayat kedua, ya, ayat kedua yang berisikan atau istilahnya adalah Nerakyatah sudah Dewa Eke Narayanah Adwita Asti Kascit, yang artinya, nah sucilah Dewa Narayana, ia hanya satu, tidak ada duanya. Jadi setiap hari kita bersandia 3 kali sehari, kita tahu bahwa itu merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan hanya satu. Narayana itu tunggal, tidak ada duanya. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Menurut kita percaya, agama Hindu percaya bahwa Tuhan hanya satu. Lalu adakah sloka-sloka atau bukti-bukti lain bahwa Tuhan itu tunggal? Ada. Yang pertama ada Trisandia bait kedua, yang ketiga ada Rigveda, yang keempat ada Narayana Upanishad, yang keempat ada Chandaya Upanishad. Teman-teman bisa search di Google untuk lebih lengkapnya. Lalu masuk ke pertanyaan yang kedua. Setelah pertanyaan yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan itu satu, tapi orang bijak memberikan beliau banyak nama. Narayana itu tunggal, Adwita Eko Asti Kascit. Narayana itu tunggal, tidak ada duanya. Timbul pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini pertanyaan yang bisa dibilang agama Hindu pun, kita dari agama Hindu pun istilahnya bertanya-tanya. Pertanyaannya adalah, apa beda Tuhan, Dewa, dan Betara? Apakah teman-teman yang menonton video ini juga berpikiran, padahal kita pikir bahwa ketiga sebutan tadi, Tuhan, Dewa, dan Betara itu punya arti yang sama? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Tuhan, Dewa, dan Betara itu memiliki 3 arti yang berbeda satu sama lainnya. Kita bahas satu persatu. Tuhan. Tuhan merupakan sumber dari segala sumber. Sumber, ya. Sumber dari segala sumber. Tuhan itu satu. Tuhan itu tunggal. Jadi, Tuhan itu merupakan ide Sang Hyang Widi Wasa. Kalau teman-teman agama Hindu pernah mendengar istilah, yakni Sang Sangkaning Parani Dumadi. Artinya beliau yang menyebabkan segalanya, sumber dari segala sumber lah. Seperti yang saya bilang tadi. Beliau adalah lahir dan matinya semua. Beliau yang menciptakan kelahiran, beliau yang mengambil kematian. Jadi Tuhan itu merupakan sumber. Lalu ada kelas yang kedua, atau pertanyaan yang kedua. Dewa itu apa? Tuhan dan dewa apa bedanya? Tuhan merupakan sumber dan dewa merupakan ciptaan dari sumber tersebut. Dewa itu berasal dari kata dev, yang berarti sinar. Nah, dewa bisa kita artikan merupakan sinar suci yang keluar dari Tuhan. Sinar suci Tuhan yang memberikan perlindungan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Jadi, bisa kita lihat perbedaannya. Tuhan merupakan sumbernya dan dewa merupakan sinar suci yang keluar dari sumber tersebut. Jadi, sudah kelihatan bedanya. Jadi, jangan disamakan lagi bagaimana Tuhan, apa itu dewa. Tuhan dan dewa itu sama. Tidak. Tuhan dan dewa itu berbeda. Yang ketiga adalah Betara. Betara merupakan perwujudan dari pitra atau leluhur kita yang sudah disucikan. Jadi Betara itu merupakan leluhur kita yang sudah disucikan, sudah melalui proses pengabenan dan lain sebagainya. Beliau sudah mencapai surga atau sudah setingkat dengan dewa, maka beliau dikatakan sebagai Betara. Jadi dewa, Tuhan, dewa, dan Betara itu merupakan 3 hal yang berbeda. Tapi seiring berjalannya waktu, dewa dan Betara memiliki kesamaan
kedudukan ya. Karena kita tahu bahwa leluhur kita itu sudah disucikan atau sudah setingkat dengan dewa. Makanya ada yang kita menyebut Dewa Brahma, ada juga yang menyebut Betara Brahma. Dewa Siwa, banyak yang menyebut Betara Siwa. Itu merupakan suatu hal yang sudah diseimbangkan. Sejalan dengan waktu, dewa dan betara itu kita sebutkan memiliki tingkat yang sama. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan merupakan sumber dari segala sumber. Tuhan berada di atas segalanya. Dan dewa itu merupakan sinar suci dari Tuhan. Dan betara merupakan hasil atau merupakan sebuah pitara atau leluhur kita yang sudah disucikan. Jadi itu konsep Tuhan menurut agama Hindu. Semoga teman-teman yang